Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah pengajian dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi, mengaji kitab atau mengaji ilmu, yang mana tujuannya untuk menghilangkan kebodohan kita. Salat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran junjung alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah pengajian dimanapun Anda berada, sebelum saya bacakan kitab Tangkil Qaul, marilah kita sama-sama baca umul kitab dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita semua mendapat barokah ilmu dari para masyayikh, dari pengarang-pengarang kitab, khususnya kitab Tangkil Qaul yang akan kita baca setelah ini. Allahumma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani wa sallallahu Fajruddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi barakati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang fadilahnya al-faqir, fadilah fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi wal ishruna fi fadilatil faqri. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru azyanu 'alal mu'mini minal idharil hasani ala qaddil farasi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun 'indan nasi wa zainun 'indallahi yaumal qiyamati. Al-babur rabi' wal ishruna utawi bab kang nomor 24 fi fadilatil faqri iku tetep ing dalem mertelaaken fadilai fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al faqru utawi fakir azyanu iku luweh maes-maesi alal mukmini ing ngatasi wong mukmin minal idhari tenimbang saking oleh maes-maesi al hasani kang bagus ala qaddil farasi ing ngatasi pipine jaran. Wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al faqru utawi fakir syainun iku dadi cacat indan nasi mungguhe menungso, wa zainun lan dadi pepaes indallahi mungguhe Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i utawi seneng ing pira-pira wong fakir, hubbul fuqara'i utawi seneng ing pira-pira wong fakir min akhlaqil anbiya'i
iku setengah saking akhlake piro-piro nabi. Min akhlakil ambiyai iku setengah saking piro-piro akhlake Kanjeng Nabi. Wabudul fuqara'i utawi benci ing wong fakir min akhlakil fara'inati iku setengah saking akhlake golongan Fir'aun. Min akhlakil fara'inati iku setengah saking akhlake golongane Fir'aun. Wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku kaduwe saben-saben perkara miftahun utawi kunci. Miftahun utawi kunci. Wa miftahul jannati utawi kuncine swarga. Wa miftahul jannati utawi kuncine swarga hubbul masakina iku seneng ing pira-pira wong miskin. Hubbul masakina iku seneng ing pira-pira wong miskin wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir. Li sabrihim krana sabare masakin wal fuqara li sabrihim krana sabare masakin wal fuqara. Hum utawi masakin wal fuqara julusa Allah taala iku pira-pira wong kang kumpul ing Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Al-babur rabi' wal isruna fi fadilatil fuqara. Bab yang nomor 24 menjelaskan tentang fadilahnya orang fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-faqru azyanun 'alal mu'min. Fakir itu, kefakiran itu lebih indah bagi orang mukmin daripada sabuk kulit yang indah di pipinya kuda. Kefakiran itu lebih indah bagi orang mukmin daripada sabuk kulit yang indah di pipinya kuda. Kok seperti itu? Orang mukmin ya, orang mukmin yang sabar akan kefakirannya, maka itu akan lebih indah dibandingkan dengan besi yang ada di pipinya kuda. Tahu? Besi yang ada di pipinya kuda itu. Ya, itu lebih indah. Kuda kalau dikasih besi, pipinya tuh indah. Tapi lebih indah orang fakir yang mukmin, yang sabar dengan kefakirannya, yang menerima dengan kefakirannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun indan nas wa zainun indallah yaumil qiyamah. Fakir itu apa ya? Fakir itu cacat menurut manusia. Makanya kalau orang melihat orang fakir itu sinis, tidak senang ya. Apalagi orang fakir itu datang bawa emap ke rumah kita. Assalamualaikum, salam, bawa emap. Tuan rumah tahu kalau itu orang fakir, langsung ditutup pintunya. Sudah berprasangka buruk, jangan-jangan dia mau minta sumbangan. Jangan-jangan dia mau minta bantuan. Oleh itu, al-faqrun syainun indan nas. Fakir itu cacat menurut manusia. Termasuk satu kecacatan. Tapi sebaliknya, wa zainun indallah yaumil qiyamah. Orang fakir itu indah bagi Allah besok di hari kiamat. Pernah ada satu utusan dari orang fakir datang ke Rasulullah. Kemudian orang fakir tadi mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini iri kepada orang kaya.
kami ini iri kepada orang kaya. Orang kaya bisa haji dengan hartanya. Orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya. Orang kaya apabila sakit, gampang sekali dia berobat. Kalau kami, haji tidak punya uang, sedekah tidak punya uang. Kalau sakit kita repot, suruh ngurus BPJS, suruh ngurus surat-surat yang lain, repot. Tapi kalau orang kaya datang ke rumah sakit langsung ditangani. Kenapa? Karena uangnya tadi. Karena kayanya tadi. Kemudian kata Rasulullah apa? Orang fakir, orang miskin yang sabar di antara kalian yang ikhlas menerima kefakiran tadi, maka orang miskin, orang fakir yang sabar dan ikhlas menerima kefakiran tadi besok akan mendapatkan 3 hal yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Orang fakir itu punya kelebihan 3 kali, ada 3 kelebihan dibandingkan dengan orang kaya. Dan orang kaya tidak punya itu. Yang pertama, orang fakir itu besok di surga itu ada 1 kamar, ada 1 gedung, di mana kamar itu terbuat dari yakut. Dari bahan-bahan yang mahal, yakut kayak intan, permata gitu. Kemudian kamar itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Yang bisa masuk ke dalam kamar itu yang pertama para nabi, itu bisa masuk ke dalam kamar itu. Kemudian yang kedua orang-orang yang mati syahid, syuhada. Dan yang ketiga itu yang bisa masuk ke dalam kamar itu adalah orang miskin, orang fakir. Orang kaya tidak bisa, belum boleh masuk di kamar itu. Ini satu kelebihan orang fakir dibandingkan orang kaya. Kemudian yang kedua, orang miskin itu masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya. Berapa selisihnya? Selisihnya antara orang fakir, orang miskin masuk surga duluan selisihnya setengah hari dibandingkan dengan orang yang kaya. Setengah hari dunia, setengah hari akhirat itu sama dengan 500 tahun. 500 tahun jaraknya. Orang fakir duluan masuk surga, orang kaya belakangan masuk surganya. Selisihnya 500 tahun. Setengah hari akhirat itu sama dengan 500 tahun dunia. Sama seperti begini. Nabi yang paling kaya. Nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam ini masuknya lebih akhir daripada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain sudah masuk surga, Nabi Sulaiman ini belakangan. Selisih 40 tahun dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ini keistimewaan orang fakir. Coba sekarang mau milih fakir apa milih kaya? Milih jadi orang miskin apa milih jadi kaya? Bingung ya? Kalau milih miskin, di dunia ini akan dicacat, dihina oleh manusia. Tapi kalau milih kaya, masuk surganya paling belakang besok di akhirat. Hidup di dunia, kata Rasulullah, umur umatku antara 50 sampai 60 tahun. Sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun.
Kalau kita memilih antara keduanya, ini jawaban yang paling berat ini. Milih kaya dan milih miskin, milih fakir. Kalau milih fakir, di dunia akan dihina oleh manusia. Ya. Syainun indannas di dunia ini. Kalau milih kaya, masuk surganya besok belakangan. Kenapa? Karena hisabnya itu lama. Dari mana hartanya didapat, untuk apa dan kemana, semua akan dipertanyakan. Sama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini masuk surganya paling akhir dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini kaya. Kerajaannya akan ditanya, semuanya akan ditanya. Makanya paling akhir masuk surganya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila orang fakir tadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini orang fakir. Dibandingkan dengan sama-sama mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini pahalanya masih lebih banyak pahalanya orang fakir. Dibandingkan dengan bacaannya orang kaya tadi. Kemudian utusan dari orang fakir tadi yang datang ke Rasulullah tadi, pulang dia. Setelah mendengar jawaban Rasulullah, setelah diberitahu oleh Rasulullah tentang kelebihan keutamaan orang fakir dibandingkan orang yang kaya, pulang. Utusannya, orang fakir tadi pulang ke golongannya. Setelah disampaikan ke golongannya, apa? Katanya mereka, wahai ya Allah, kami merasa puas ya Allah. Kami merasa puas ya Allah dengan pemberianmu ya Allah. Artinya merasa fakir ini merasa puas. Karena tahu fadilahnya orang fakir itu dibandingkan dengan orang kaya itu jauh. Ada 3 tadi. Yang pertama akan memasuki kamar-kamar yang orang kaya tidak akan masuk di situ. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang pertama tadi apa? Akan masuk kamar yang mana orang kaya tidak masuk kamar itu. Kemudian yang kedua, masuk surga lebih dulu, selisih setengah hari atau 500 tahun dibandingkan dengan orang kaya. Dan yang ketiga, tasbihnya orang fakir itu lebih berat atau lebih banyak pahalanya dibandingkan tasbihnya orang kaya. Sekarang tinggal pikir sudah. Mau jadi apa? Mau jadi kaya, masuk surga duluan. Mau jadi masuk orang kaya, jadi orang kaya, masuk surganya belakangan. Jadi orang fakir, masuk surga duluan. Dan istimewa. Istimewa. Wa zainun indallah yaumul qiyamah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya. Orang yang cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada orang-orang miskin itu setengah atau sebagian daripada akhlaknya para nabi. Para nabi itu paling senangnya, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW ini paling senangnya pada orang fakir, paling senangnya pada orang miskin, paling senangnya pada anak yatim. Sampai-sampai kata Rasulullah, ana wa kafil yatim hakada. Saya dan penanggung anak yatim itu seperti ini besok di surga. Ya. Jaraknya antara Rasulullah dengan penanggung anak yatim ini seperti ini, jari 2 ini. Ya. Ana wa kafil yatim hakada. Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Rasul paling senangnya kepada orang miskin, kepada orang fakir, dan kepada anak-anak yatim. Rasulullah senang sekali. Makanya cinta kepada orang-orang fakir itu sebagian daripada akhlaknya para nabi. Wa budul fuqara'i min akhlaqil fara'inati. Sedangkan orang yang benci kepada orang fakir itu sebagian daripada akhlaknya Fir'aun. Tahu Fir'aun ya? Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Kenapa kok Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Karena Fir'aun oleh Allah diberi keistimewaan tidak pernah sakit.
kemudian diberi kekayaan, tidak pernah sakit, kemudian diberi kekayaan oleh Allah, kemudian dia merasa sombong. Makanya orang kaya itu banyak sombongnya. Kalau tidak, tidak bersyukur. Seperti Fir'aun. Fir'aun ini paling bencinya kepada orang fakir. Bughdul fuqara min akhlaqil fara'inati. Benci kepada orang fakir itu setengah atau sebagian dari akhlaknya orang-orang atau golongan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Banyak ketika ada orang fakir, ketika ada orang datang ke rumah kita kemudian mohon bantuan, bantulah semampu kita. Jangan sampai kita tidak membantu, bantu semampu kita. Kalau kita tidak bisa, maka berkatalah dengan baik. Jangan sampai membentak orang-orang yang datang ke rumah kita dan memohon apa saja. Jangan sampai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun. Wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqa li sabrihim. Hum julasa'ullah ta'ala yaumil qiyamah. Likulli syai'in miftahun, setiap sesuatu itu ada kuncinya. Setiap sesuatu itu ada kunci. Wa miftahul jannati, sedangkan kuncinya surga, hubbul masakin wal fuqara, itu senang atau cinta kepada orang-orang miskin dan senang pada orang-orang fakir. Li sabrihim, karena sabarnya orang miskin, karena sabarnya orang fakir. Hum julasa'ullah yaumal qiyamati. Orang fakir itu besok akan berkumpul. Besok di hari kiamat itu akan berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikumpulkan oleh Allah di tempat-tempat yang indah. Ya. Ketika kalau kita ingin masuk surga, maka kuncinya itu hubbul masakin. Kemudian hubbul fuqara, senang pada orang miskin, senang pada orang fakir, dan sebaliknya. Miftahun nar, atau kuncinya surga, kuncinya neraka itu adalah orang yang benci pada orang miskin dan benci pada orang fakir. Itu sebaliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha sa'tuhuni Allah yuhibbu iku senang sapa Allah abdahu ing kaulane Allah al-mu'mina kang mukmin, al-faqira kang fakir, al-muta'affifa kang nyegah saking haram lan jaluk-jaluk. Abal iyali kang anduweni pira-pira wong kang den ingoni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu 'abdah. Allah itu senang pada hambanya yang mukmin yang fakir. Allah itu cinta kepada hambanya yang mukmin yang fakir. Yang tidak minta-minta. Yang tidak minta-minta, sedangkan orang itu mempunyai tanggungan, punya keluarga yang dinafkahi. Jadi Allah paling senangnya pada hamba, pada orang fakir yang mencegah dirinya untuk minta-minta. Apapun usahanya, sampai ada berita itu ada orang laki-laki berumur 50 tahun lebih, itu ditinggal oleh istrinya, kemudian ditinggal oleh anak-anaknya. Beliau itu jalan kaki kemana-mana tanpa tujuan selama 5 tahun. Tidurnya pun di emperan toko, tidurnya pun di pinggir jalan. Ketika ditanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mencari rongsokan." "Saya mencari rongsokan." Tujuannya kemana? Tanpa tujuan. "Bapak kalau tidur di mana?" "Bapak kalau tidur di mana?" "Saya kalau tidur di pinggir jalan."
di emperan toko. Bapak makannya pakai apa? Ketika Bapak itu ditanya, sudah berapa tahun Bapak pergi dari rumahnya? Setelah ditanya, jawabannya sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun itu pun sambil puasa. Karena tidak punya uang. Mau mencari anaknya, tidak tahu anaknya di mana. Mau pergi kemana, tujuannya jalan saja. Sambil mencari rongsokan, di tengah jalan dijual, buat makan, itu pun jarang makan. Kemudian ada yang nanya, kenapa Bapak tidak minta-minta? Lebih baik cari rongsokan daripada minta-minta. Lebih baik saya cari nafkah dengan cara seperti ini daripada harus minta-minta. Loh, ini sesuai dengan sabda Rasulullah, innallaha yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqir. Sesungguhnya Allah itu lebih senang kepada hambanya yang mukmin yang fakir, al-muta'affif abal iyal, yang mencegah tidak minta-minta, sedangkan orang ini mempunyai tanggungan yang harus dinafkahi. Allah lebih senang daripada orang yang minta-minta. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Kata Rasulullah juga, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita terima, apapun yang kita punya, marilah kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya kepada saya yang membaca dan umumnya kepada para jamaah yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.